Saudara semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Cho Intan, tentunya dalam program kesayangan kita Bincang Pagi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas nih suatu penyakit yang lagi marak di masyarakat dan terus menjadi momok di masyarakat. Biasanya penyakit ini mulai meningkat saat musim hujan tiba. Kira-kira penyakit apa? Ya, benar sekali, demam berdarah Dengue atau yang biasa kita kenal dengan DBD. Dan pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yang luar biasa yang akan membahas secara tuntas tentang penyakit DBD. Beliau adalah Dr. Cokorda Wahyu, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter spesialis yang ada di RS Unut. Jadi langsung saja kita sambut bersama Dr. Cokorda Wahyu, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Pagi, sobat sehat RS Unut sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu semuanya. Ya, songkare dok ya. Dokter gimana kabarnya hari ini dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke dokter, so dengan opening kita tadi di awal ya dok ya, kita akan membahas nih dok suatu penyakit yang menjadi momok di masyarakat dok, dan akhir-akhir ini meningkat dok. Di setiap rumah sakit pastinya penuh gara-gara penyakit ini dok. Ya benar sekali, penyakit demam berdarah Dengue ya dok ya. Sebenarnya dok, penyakit demam berdarah itu apa sih dok? Dan kira-kira penyebabnya itu apa ya dokter ya? Silakan dokter. Ya, baik. Demam berdarah Dengue ya. Jadi saat ini memang lagi meningkat ya. Demam berdarah Dengue adalah suatu demam akut ya. Jadi akut sifatnya berarti sekitar 7 harian ya. Yang bersifatnya akut ini adalah terjadi karena infeksi daripada sebuah virus, yakni disebut sebagai virus dengue ya. Jadi penyebabnya adalah sebuah virus ya. Jadi sebuah dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi ada nyamuk Aedes sebagai vektor atau penyebar namanya ya. Jadi bukan karena nyamuknya, tapi memang karena ada virus di dalam tubuh nyamuk tersebut yang menginfeksi ke tubuh manusia. Demikian. Jadi disebabkan oleh nyamuk ya dok ya, nyamuk membawa virus Dengue itu ya dok ya. Kan sudah namanya di awal nih dok, demam berdarah dok ya. Kira-kira apa sih dok yang membedakan demam berdarah ini dengan penyakit demam pada umumnya dokter? Ya, penyakit demam berdarah ini memang gejala utamanya pastinya demam ya. Jadi dia hampir sama dengan semua jenis demam akut. Namun apa yang membedakan adalah tadi penyebabnya, salah satunya adalah virus Dengue, di mana virus ini akan menyebabkan yang namanya penurunan trombosit, gejala-gejala kemudian seperti demam, nyeri kepala ya. Nanti dari lab akan terjadi penurunan trombosit atau terjadi peningkatan yang namanya hematokrit atau disebut sebagai hemokonsentrasi nantinya, di mana istilah di sini pakai sebagai pengentalan darahnya lebih sedikit mengental, istilahnya demikian lah bisa dikatakan. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas daripada demam berdarah. Jadi dalam artian perlu diwaspadai demam berdarah ini karena memang akibatnya sangat fatal bagi beberapa orang, demikian. Berarti bisa pengenalan darah gitu ya dok ya? Ya. Sedikit menurun gitu ya dok ya? Menurun. Lalu dokter, terkadang di masyarakat nih merasa bingung gitu dok, saat penyakit demam berdarah dibilang fase kritis gitu dok, terus dibilang ini fasenya tinggal penyembuhan aja gitu dok. Sebenarnya siklusnya demam berdarah itu seperti apa sih dokter? Kenapa bisa ada fase kritis? Kan serem banget gitu kedengarannya dok ya? Ya baik, ini jadi teman-teman perlu mengetahui dulu bahwa fase demam berdarah itu ada 3. Jadi pertama adalah fase viral, fase demam akut itu fase viral. Kemudian fase kritis ya, kemudian yang terakhir adalah fase penyembuhan. Ini berdasarkan harinya biasanya. Di hari pertama demam sampai dengan hari ketiga itu disebut sebagai fase viral atau fase febris. Jadi demam tinggi sampai dengan 40 derajat kadang-kadang, kemudian nyeri kepala muncul, kemudian dalam artian kadang nyeri sendi biasanya paling seringnya muncul. Nah, ini adalah mual muntah, mulai mual lah, paling tidak mual dulu di awal. Nah, ini adalah fase demam biasanya. Fase demam ini kemudian akan menurun ya. Jadi karena itu siklusnya disebut sebagai dulu-dulunya kadang-kadang kita sebut sebagai demam pelana kuda ya. Jadi menurun kemudian naik lagi ya, itu memang seperti itu fase demamnya demam berdarah. Kemudian dia menurun di hari keempat atau hari kelima. Nah, justru di menurun inilah yang teman-teman harus waspadai karena di sini disebut sebagai fase kritis. Kenapa disebut sebagai fase kritis? Karena trombositnya makin menurun, hematokritnya akan makin meningkat.
yang satu turun, yang satu meningkat, sehingga darahnya disebut sebagai sedikit mengental. Ya, kalau kita menyebutnya bukan mengental, sebenarnya disebut sebagai hemokonsentrasi. Nah, di hari ke-4-5 inilah yang disebut sebagai fase paling kritis, sehingga perlu teman-teman mungkin nantinya adalah mewaspadainya. Bukan berarti dia turun demamnya membaik, bukan. Nah, nanti akan di hari ke-5 akan naik sedikit kembali demamnya, tapi tidak menyentuh angka 40 biasanya, paling cuma sampai dengan 37,5, kadang sampai dengan 38 maksimal biasanya. Kemudian akan terjadi fase penyembuhan, fase resolusi. Biasanya teman-teman akan merasa gatal paling sering, ya. Kita sebutnya sebagai bercak kesembuhan, convalescent rest nama istilah bahasa Inggrisnya. Jadi dia mulai membaik, kemudian akhirnya mulai untuk pasien ini sembuh. Demikian sebenarnya fase-fase dari demam berdarah. Ya, dan yang perlu teman-teman waspadai sekarang pasca pandemi adalah ini dia yang mungkin yang bisa membedakan after pandemi. Jadi pasca pandemi demam berdarah ini, jadi beberapa pasien yang sempat terkena COVID itu kemudian trombosit kadarnya itu semakin menurun. Memang masih dalam tahap penelitian istilahnya, karena kita rumah sakit pendidikannya, jadi pasti lebih aware seharusnya dengan ini. Yang jadi harus diwaspadai bahwa pasca pandemi terkadang akan terjadi beberapa anomali, entah apapun penyebabnya, masih dicurigai adalah kaitannya dengan long COVID. Jadi ini merupakan tantangan ke depannya. Jadi after pandemi ini adalah beberapa penyakit-penyakit yang lama yang sudah established sebenarnya kemudian menjadi muncul lebih banyak lagi dengan gejala yang lebih gawat lagi, bahkan penurunan trombositnya bisa yang lebih sangat rendah lagi. Jadi beberapa pasien ditanyakan ternyata dulunya pernah COVID, kemudian ternyata pada saat sekarang kena demam berdarah, itu trombositnya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Berarti membekas ya, Dok, ya, COVID yang kemarin kemungkinan. Jadi beberapa jurnal masih menyebutkan itu sebagai kemungkinan. Jadi mungkin pemeriksa selama ini akan pendengar Sobat Unut mungkin nanti RS Unut, jadi dalam artian perlu mewaspadainya saat ini, karena ternyata walaupun pandemi sudah berakhir, ternyata after pandeminya ada beberapa bisa dibilang konsekuensi yang akan muncul sebenarnya. Benar-benar. Berarti tetap juga diwaspadai hal tersebut ya, Dok, ya. Jadi memang penyakit DBD ini fasenya ada fase dari awal, fase kritis, dan fase penyembuhan ya, Dok, ya. Dan perlu diingat oleh Sobat RS Unut, mungkin pada fase kritis itu jangan lengah dulu gitu ya, Dok, ya. Nggak boleh lengah, tetap harus periksa dulu ke dokter atau ke rumah sakit ya, Dok, ya, untuk memastikan gejala dari penyakit DBD itu. Oke, penjelasannya sangat rinci ya, jelas banget ya Sobat RS Unut. Lanjut nih, Dokter. Kapan sih, Dok, sebaiknya bagi penderita DBD harus segera menuju ke vaskes gitu, Dok, ataupun segera memerlukan bantuan medis, Dok? Silakan, Dokter. Baik, berdasarkan yang terbaru ya teman-teman, jadi dalam artian kita selama ini mungkin teman-teman tahu trombosit di bawah 100 baru ngerawat inap, biasanya begitu ya teman-teman, masih di pikirannya. Sudah tidak lagi ya teman-teman ya, jadi sekarang ada namanya warning sign, jadi tanda bahaya ini yang akan kita waspadai, yaitu satu, mual muntah hebat, tidak bisa makan, itu merupakan salah satu warning sign ya. Kemudian nyeri ulu hati yang hebat, ya itu bukan mah. Ya teman-teman, kadang-kadang nyeri ulu hati karena mah gitu, bukan, itu bukan mah, itu merupakan salah satu tanda warning sign daripada demam berdarah. Kemudian gusi berdarah, mimisan spontan tanpa gosok gigi, kan paling sering kalau gosok gigi berdarah, oke, masih itu kita sebut sebagai bukan spontan, tapi nggak gosok gigi, diam-diam tiba-tiba ngalir, nah itu sebagai perdarahan. Jangan lupa ada yang bagi yang wanita adalah menstruasi. Ya, dipastikan bahwa benar nggak pada saat itu menstruasi ataupun bukan di luar jadwal. Nah, kalau yang di luar jadwal ini justru yang kita harus waspadai. Wah, ini bukan nggak wajar nih. Biasanya saya belum mens kok sudah mens, kemudian demam. Wah, hati-hati. Ya, jadi ada namanya warning sign. Nah, warning sign ini trombosit berapapun kalau muncul warning sign, maka dia merupakan indikasi untuk rawat inap. Ya, jadi perlu diingat. Jadi sekarang kita membaginya menjadi beberapa 3 grup. Jadi grup A, grup B, grup C. Grup A tanpa warning sign boleh dirawat di rumah. Berapapun sebenarnya kadar trombosit. Ya, tapi tidak berdasarkan kadar trombosit. Begitu ada muncul warning sign, dia masuk grup B. Jadi rawat inap di ruangan biasa.
ya. Nah, ada di grup B ini perkecualian. Satu, pasien-pasien hamil, kemudian pasien-pasien infan, orang tua, kemudian memiliki diabetes mellitus. Nah, ini merupakan indikasi untuk rawat inap walaupun tanpa warning sign. Dia masuk sebagai grup B. Ya. Kemudian ada grup B yang lainnya, vaskes jauh dari tempat rumah jauh dari vaskes, rawat inap. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang merawat di rumah, rawat inap. Ya, jadi ini merupakan salah satu perkecualian ya. Jadi memang walaupun tanpa warning sign, silahkan dirawat inap. Ya, jadi indikasi rawat inapnya itu sudah bergeser sekali jauh. Nah, kemudian yang C itu adalah yang severe dengue, jadi dengue yang gawat. Ya, hemokonsentrasi berat, perdarahan masif, kemudian adanya keterlibatan organ. Ini tiga yang yang menjadi gejala. Nanti bagi dokter-dokter juga mungkin aware harus walaupun tanpa trombosit yang menurun ya. Jadi tetap dirawat inap. Dan bagi yang masuk grup C ini, maka dia dirawatnya adalah di ruangan intensif. Jadi begitu bedanya ya. Jadi sekarang sudah dibagi menjadi 3 grup A, B, C, dan merupakan indikasi kapan kita merawat inap, bukan lagi berdasarkan berapa jumlah trombositnya, tapi berdasarkan ada dan tidaknya warning sign. Bahkan kalau ada severe dengue, maka wajib di ruangan intensif dengan pemantauan. Demikian. Seperti itu ya, Dok ya. Jadi memang bukan trombosit yang menjadi patokan lagi ya, Dok ya. Betul. Kalau mungkin dulu trombosit di bawah 100 sudah opname gitu. Ya, sering sekali gitu di UGD saya menyaksikan, maaf ini ya, jadi dalam artian sering sekali, trombosit saya masih bagus di atas 100, nggak usah saya rawat inap. Benar. Ya, jadi bukan lagi seperti itu patokannya. Mungkin ini bisa jadi nantinya edukasi bagi semua bahwa saat ini patokan untuk merawat inap pasien demam berdarah bukan lagi trombosit. Jadi seperti itu ya, Sobat Sehat Harusnya perlu diingat, trombosit itu menjadi patokan pasti untuk rawat inap atau tidak. Jadi bisa dibedakan menjadi warning sign atau without warning sign gitu ya, Dok ya. Akan dipilah oleh dokter-dokter pasti ya, Dok ya, mana yang bisa rawat inap, mana yang tidak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya disuruh rawat inap, kita pasti bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar cepat sembuh gitu ya, Dokter ya. Wah, penjelasannya sangat luar biasa ya, Sobat Sehat Harusnya. Lanjut lagi nih, Dok. Terkadang kan ada beberapa pasien DBD, Dok, yang merasa nutrisinya kadang, Dok, pantangan, ada nggak sih, Dok, pantangan makanan, boleh makan ini, makan itu, atau memang harus makanan A harus banyak, makanan B nggak boleh gitu, Dok. Gimana kira-kira, Dokter? Ya, jadi kalau untuk makanan sebenarnya sih tidak ada pantangan, tapi sering sekali terjadi mitos nih di dalam minum jus jambu, terus kemudian minum minuman berenergi gitu ya. Jadi saya tidak menyebut merek ya. Jadi dalam artian minuman berenergi atau minuman yang mengandung ion akan mempercepat persembuhan dan sebagainya. Sekali lagi itu mitos sebenarnya. Untuk jus jambu sendiri sebagai tambahan ini bagi teman-teman, kalau jus jambunya sebenarnya yang kita pakai memang betul ekstrak guava. Ekstrak guava sekali lagi, bukan jus yang dijual di pasaran. Ya, kadang-kadang saya tidak sebut merek ya karena kebanyakan adalah isinya gula gitu ya. Jadi dalam artian ekstrak guava ini memang berguna bagi pasien demam berdarah, tapi bukan menaikkan trombosit. Sekali lagi ya. Jadi dia membantu elastisitas pembuluh darah menggunakan bekerja pada TNF alfa. Mungkin agak berat sedikit, tapi dalam artian ini harus saya jelaskan karena memang sedikit mitos yang beredar, bukan menaikkan trombosit. Jadi dia bekerja pada elastisitas pembuluh darah, menekan TNF alfa sehingga terjadi inflamasinya menurun. Jadi dalam artian inflamasi itu respon tubuhnya lebih bagus, sehingga ekstrak guava, sekali lagi jus jambu yang memang benar-benar jus jambu, bukan karena banyakkan gulanya, ya itu memang baik, tapi bukan untuk meningkatkan trombosit, tapi untuk menekan inflamasi terutama dari TNF alfanya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Sebenarnya inti dari tadi kan saya dikatakan bahwa hemokonsentrasi ya, pengentalan. Secara logika, kalau kita darahnya mengental, maka yang kita butuhkan adalah cairan. Sehingga demam berdarah pasti disuruh minum. Betul. Memang cairanlah sebagai senjata utamanya gitu. Karena itu kita memberikan cairan lewat infus, dibantu juga dengan bagi pasien-pasien yang masih bisa minum, masih bisa makan dengan baik, minumlah yang banyak.
ya. Jadi memang untuk mencegah pengenalan darah jauh lebih berat sehingga minum. Ya paling baik ya air putih sebenarnya ya, karena sudah komposisi dengan tubuh kita sesuai dengan air putih. Cuman terkadang memang kadang-kadang agak mual kalau terlalu banyak minum air putih. Mungkin bisa disiasati dengan ditambahkan sedikit teh manis, gula ya, tapi jangan terlalu manis ya. Jadi dalam artian teh hangat manis ataupun apa silahkan, saya tidak ada masalah. Pada intinya adalah cairan. Namun hati-hati dengan apa ya yang dibilang minuman-minuman perasa, minuman-minuman itu sebenarnya adalah perasa dan gula. Jangan sampai kalian banyak minum itu kemudian sudah mohon maaf, ini bagi penderita diabetes juga harus hati-hati sekali kan. Penderita diabetes yang kena demam berdarah harus hati-hati. Sehingga yang paling baik adalah air putih. Ya, jadi itu yang air putih yang paling baik. Kalau yang lainnya itu opsional silahkan, tapi janganlah terlalu banyak dalam artian seperti itu karena gulanya juga lumayan tinggi. Kemudian untuk makanan silahkan semampunya. Sebenarnya tidak ada restriksi dari jenis makanan ya, tapi silahkan dalam artian agar menambahkan energi, pastinya kita butuh makan juga semuanya, jadi dipersilahkan. Cuman memang rasa pasti kadang sakit tidak akan terlalu enak ya nafsu makannya ya, tapi tidak apa-apa, memang harus dipaksakan sedikit untuk makan karena dan tidak ada pantangan secara untuk demam berdarahnya. Tapi kalau misalnya ada penyakit lain yang menyertai, misalnya darah tinggi atau apa ya, sesuaikan dengan diet penyakit tersebut. Tapi kalau demam berdarah saja tidak ada batasan bebas untuk makan, ya, Dok, ya. Bebas. Mungkin tipsnya sedikit, makan sedikit-sedikit tapi sering ya Dok ya, karena boleh. kan mual muntahnya keras banget. Betul, untuk kadang-kadang tidak merasa nyaman dengan makan terlalu banyak. Lalu seperti itu sobat sehat harus menurut, mungkin bisa jadi jambu biji itu sebuah mitos ya Dok ya, sebuah mitos tidak langsung menaikkan trombosit ya Dok ya, apalagi yang beredar di pasaran gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya kita beli buahnya langsung, kita jus di rumah, boleh, tanpa gula, langsung pakai air, langsung minum gitu ya Dok ya. Itu jauh lebih baik. Lebih baik karena gulanya bisa kita atur, bahkan nggak kita isi gula. Dan untuk minuman, air putih tentu yang utama ya. Selain dibantu dengan infus, mungkin pasien DBD harus minumnya lebih banyak lagi agar bisa pulihnya juga lebih cepat. Nah, seperti itu. Lanjut lagi nih dokter, untuk komplikasi Dok, terkadang kan banyak nih Dok penyakit DBD malah terjadi komplikasinya ke segala macam, segala arah gitu Dok. Kira-kira penyebabnya apa Dok ya, dan pencegahannya Dok untuk komplikasi yang terjadi karena DBD ini dokter? Ya. Jadi komplikasi DBD itu sebenarnya yang kita takutkan tadi adalah severe dengue ya. Kita balik kembali tadi adalah ada namanya severe dengue. Nah, severe dengue ini ada 3. Yang pertama adalah hemokonsentrasi berat ya, itu ditentukan dengan dari pengecekan lab. Kalau ini yang terjadi maka terapinya adalah biasanya sampai dengan cairan. Ya, bahkan sampai dengan turunnya tensi, itu merupakan tanda hemokonsentrasi juga yang berat, bisa tensi sampai menurun, shock namanya. Jadi dalam artian kita butuh cairan. Ya, baik secara infus maupun kalau pasien masih sadar, masih bisa minum, suruh pasien untuk minum. Ya, kemudian yang kedua adalah perdarahan yang berat, severe bleeding. Ya, jadi kadang-kadang mimisan yang berat, gusi berdarah yang berat, kadang sampai dengan BAB darah, BAB hitam ya, campur darah seperti itu, atau kita sebutnya melena di sini. Ya, jadi dalam artian itu bisa terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi komplikasi-komplikasi tersebut? Karena memang virus dengue ini kan bisa kemana-mana itu ya istilahnya ya. Jadi atau bahkan yang terakhir adalah dari severe dengue ini adalah yang keterlibatan beberapa organ, jadi gagal organ yang lainnya, bahkan sampai yang tidak sadar ya. Kemudian itu berarti di kepala ensefalopati dengue kita sebut ya, terus kemudian sampai dengan kelainan jantung, itu bisa semuanya. Memang begitulah sifatnya daripada dengue ini, sehingga ada kriteria namanya severe dengue. Nah, severe dengue ini sendiri pun harus diwaspadai bagi bagi beberapa pasien, terutama paling sering adalah anak-anak gitu ya. Jadi dalam artian sudah tidak kencing. Nah, ini dia ya, salah satu kenanya adalah ke ginjalnya yang paling sering. Jadi beberapa kejadian itu adalah tidak kencing tapi si anak tidak tahu, namanya anak kecil tidak aware, apalagi orang tuanya menggunakan pampers. Jadi nggak tahu nih berapa lama nih si kecil tidak kencing gitu ya. Ternyata sudah sampai dengan gagal ginjal. Nah, ini yang paling sering karena terlalu kental, tidak bisa kencing. Nah, ditambah aware dari orang tua tidak tahu, karena dalam artian menggunakan pampers dia tidak tahu, jadi dianggap sudah kencing mungkin karena pampers. Nah, itu yang paling sering terjadi ya. Jadi kelewatan, kecolongan kita, jadi dalam artian tidak aware
sudah terjadi severe dengue ya. Jadi perlu diwaspadai, ada 3 yang paling penting diingat adalah dari severe dengue adalah yang pertama hemon konsentrasi berat ya, jadi benar-benar mengental, kedua perdarahan yang berat, dan yang ketiga adalah adanya keterlibatan organ. Jadi sudah sampai kepala, misalnya otak tidak sadar, kemudian jantung, paru-paru sesek misalnya, kemudian tidak kencing berarti ginjal. Nah, itu sudah merupakan keterlibatan organ. 3 ini muncul severe dengue, wajib dirawat di ruang intensif. Demikian. Kalau pencegahannya tuh agar tidak terjadi komplikasi itu kira-kira bisa, dokter? Minum. Kuncinya minum artinya. Jadi dalam artian pencegahan yang paling utama, karena kenapa itu bisa muncul memang betul-betul adalah karena ya kondisi ya. Jadi bisa jadi juga sebenarnya salah satunya adalah minum agar tidak terjadi hemokonsentrasi berat dan ini ya. Tapi dalam artian memang ada. Jadi dalam artian pencegahan yang lagi satu yang bisa muncul adalah yaitu tadi hindari tergigit nyamuk. Nanti kita kan mungkin akan ada pencegahan itu memang harus tergigit nyamuk, karena kadang-kadang nyamuk yang membawa terlalu banyak di lingkungan tersebut banyak. Jadi dalam artian banyak tergigit dan memang masuk lebih banyak. Jadi istilahnya adalah viral load-nya yang terlalu tinggi. Jadi virus di dalam darahnya itu terlalu tinggi ya. Kita mau ngomong apa, tapi itu sepersekian lah dalam artian kejadiannya. Cuman itu yang harus kita waspadai. Cuman yang bisa kita lakukan untuk mencegah cairan. Berarti jawabannya memang harus minum yang banyak ya, Dok, ya, untuk penyakit DBD. Kuncinya itu yang utama gitu, selain terapi yang diberikan di rumah sakit gitu ya, dokter. Oke, dokter, melanjutkan tentang yang tadi, Dok, pencegahan nih, Dok. Sekarang kita masuk, Dok. Kan lebih baik mencegah ya, Dok, daripada mengobati, Dok, daripada ke rumah sakit harus opname, lebih baik kita cegah dulu di rumah gitu, Dok. Pencegahan apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita dulu, Dok, untuk mencegah demam berdarah ini, dokter? Ya. Seperti pelajaran SD ya gitu, kebanyakan 3M, mengubur, menguras, kemudian apa lagi ya, menutup lagi satu, saya sendiri lupa sampai ya. Mengubur, menguras, menutup itu pasti. Nah, sekarang ada 3M plus. Jadi dalam artian selain melakukan tersebut, kenapa? Karena itu untuk tempat breedingnya nyamuk. Ya, breeding nyamuk kita tutup. Pada intinya kita membuat nyamuk tidak bisa banyak berkembang biak sehingga terjadi virus yang untuk tempat virusnya untuk menempel nyamuk tersebut tidak ada, karena dia tidak bisa menular tanpa si nyamuk ini. Sehingga mengubur, menguras, kemudian menutup ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi nyamuknya sendiri. Kemudian ada yang kalau teman-teman masih ingat bubuk abate, yang menaburkan bubuk abate pada beberapa tempat yang memang ada airnya, jadi tidak bisa ditutup, tidak bisa apa, misalnya kolam ya, jadi kolam renang itu misalnya ya, itu kita taburkan bubuk abate, jadi sehingga tidak terjadi penumpukan. Pada intinya sebenarnya air yang disenangi adalah air yang bersih dan tergenang ya gitu ya, jadi airnya bersih, bukan air kotor ataupun yang mengalir gitu. Jadi kalau nyamuk ini lebih senang pada air bersih dan dia tergenang. Ya, kemudian yang paling sering lagi di teman-teman mungkin adalah fogging. Ya, jadi fogging memang masih beberapa tempat mungkin bagi beberapa nyamuk masih efektif. Tapi saya sendiri tidak meneliti tentang nyamuk ya. Tapi banyak peneliti yang mengatakan bahwa namanya makhluk hidup selalu ingin survive. Jadi nyamuk beberapa sudah kebal nih dengan fogging. Ya, jadi itu dia. 3M plus. Nah, sekarang ada lagi pencegahan yang paling banyak lagi dalam artian lagi hits itu adalah 2, yakni vaksin dan nyamuk Wolbachia. Mungkin teman-teman masih ingat ada beberapa nyamuk yang kalau teman-teman disebut sebagai nyamuk Bill Gates, bukan ya, dia bukan nyamuk Bill Gates ya teman-temannya. Jadi nyamuk Wolbachia. Jadi ada 2 yang paling yang bisa dilakukan sebagai usaha saat ini adalah 2. Namun memang nyamuk Wolbachia belum bisa diterima luas di masyarakat karena berbagai macam isu ya, tapi dalam artian ada memang nyamuk Wolbachia. Mungkin nanti silahkan dibuat sesi sendiri untuk nyamuk Wolbachia mungkin ya teman-teman, biar lebih lengkap. Jadi dalam artian ada nyamuk seperti itu. Memang nyamuk ini adalah untuk mengendalikan pertumbuhan. Jadi dia berperang di dalam tubuh nyamuk hidup untuk biar tidak bersama dengan, jadi kalau ada bakteri Wolbachia ini, jadi si virus tidak akan bisa hidup di dalam nyamuk itu. Sebenarnya itu tujuannya ya. Tapi saya tidak mendalami, sekali lagi saya tidak mendalami soal nyamuk. Jadi ada yang memang ahlinya soal nyamuk. Jadi nanti mungkin bisa diminta keterangan lebih lengkap pada dokter yang lebih ahli. Nah, yang satu lagi kebetulan memang yang paling sekarang banyak dicari adalah vaksin. Vaksin demam berdarah. Nah, vaksin demam berdarah sendiri sekarang sudah banyak di masyarakat, tapi mohon maaf sekali, ini sering sekali ditanyakan, kok nggak gratis? Ya, dia belum masuk sebagai program pemerintah.
ya. Jadi dalam artian saat ini masih merupakan program dari swasta ya. Nah, vaksin demam berdarah sendiri itu disuntikkan sekarang 2 kali. Jadi dengan interval 90 hari atau 91 hari, jadi 3 bulan ya kurang lebih. Jadi suntikan pertama dilakukan, kemudian nanti 3 bulan kemudian suntikan kedua ya. Jadi seperti itu cara penyuntikannya. Disuntikannya di lengan biasanya masih bisa, dalam artian nanti silahkan dengan profesional yang akan menyuntikkan pastinya ya. Nah, bagaimana dengan keefektifan vaksin? Banyak yang bertanya kan seperti itu. Dari beberapa penelitian dikatakan bahwa vaksin dengue ini benar-benar melindungi dalam artian angka rawat inap menurun dikatakan. Yang pertama, kedua adalah angka menjadi gawat juga menjadi menurun. Ya, itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Vaksin bukan obat kebal. Sekali lagi ya. Dari COVID pun saya selalu mengatakan vaksin bukan obat kebal. Kalian bisa tetap terkena dengue meskipun sudah sudah vaksin, tapi biasanya angka rawat inapnya tidak. Kalau memang tidak berat maka tidak sampai rawat inap. Bahkan kalaupun harus rawat inap, dia tidak menjadi lebih berat. Mencegahnya semikian. Dan angka vaksinnya kalau saya tidak salah itu sampai dengan 84 sampai dengan 90%. Jadi lumayan tinggi. Efektifnya adalah 84, 85 sampai dengan 90. Nah, pada pasien yang sudah pernah kena dengue, kemudian divaksin, ini proteksinya lebih besar dibandingkan dengan yang belum pernah kena dengue untuk vaksin. Itu makanya ada yang 84, ada yang 85, kemudian kok ada yang 90. Ternyata yang sudah vaksin itu, yang sudah kena dengue, vaksin lagi, itu nggak apa-apa. Malah proteksinya jauh lebih tinggi, dikatakan demikian. Dan tidak perlu ulangan setiap tahunnya. Jadi 0 dan 3 bulan tersebut, beberapa penelitian sampai dengan 54 bulan, berarti berapa tahun itu ya? 54 bulan itu masih bisa melindungi, dikatakan demikian. 54 bulan bagi 12 ya, silakan teman-teman hitung sendiri. Berarti ada pengulangan lagi Dok ya? Sampai dengan saat ini tidak ada pengulangan, sampai dengan saat ini. Jadi memang vaksin ini masih dalam penelitian. Nah, satu lagi yang perlu ditekankan, vaksin hanya boleh dari usia 6 sampai dengan 45 tahun atau 46 tahun. Di atas itu, di bawah itu belum boleh vaksin. Ya, penelitian sedang berjalan memang termasuk di Indonesia. Jadi dalam artian penelitian sedang berjalan dan sampai saat ini belum ada rekomendasi untuk usia-usia di bawah 6 tahun ataupun di atas 46 tahun. Ya, kenapa hal itu? Karena ternyata imun yang terbentuk bagus di usia-usia demikian setelah divaksin. Kalau di atas itu dikatakan masih belum terbentuk, tapi memang masih dicari apakah dosisnya pas atau dosisnya ditambah atau jumlahnya, ini masih belum, karena memang masih dalam tahap penelitian. Jadi banyak sekali DM yang masuk itu menanyakan kok usia 6 sampai 45, kok 6 45. Jadi biar teman-teman tahu bahwa itulah alasannya kenapa masih usia 6 sampai dengan 45 tahun. Jadi di atas itu masih dalam tahap penelitian. Dan kenapa saat ini tidak diberikan? Karena ternyata imun yang terbentuk tidak sebaik dari usia 6 sampai dengan 46 tahun. Jadi dalam artian mubasir istilah ininya ya, kalau disuntik saat ini itu adalah imunnya tidak terbentuk. Jadi mau disuntik nggak disuntik ternyata sama aja ya efeknya gitu. Jadi kenapa tidak boleh? Tapi pertanyaan, boleh nggak disuntik? Ya silahkan, itu haknya pasien ya. Dalam artian kami tidak melarang untuk menyuntik, tapi saya pastikan bahwa imun yang terbentuk tidak sebaik antara usia 6 sampai dengan 45 tahun. Jadi seperti itu ya Sobat Sehat Heru Nur. Berarti efektivitas vaksin yang lagi hit sekarang itu lumayan ya Dok ya, 84 sampai 90%. Asalkan umurnya dari 6 sampai 46 tahun. Kalau di atas itu mau vaksin boleh Dok ya, tapi kembali lagi diserahkan kepada pasien. Mau vaksin mau enggak terserah kembali ke pasien gitu ya Dok ya. Lalu dokter tadi juga sempat menyimak usia 6 sampai 46 tahun yang bisa vaksin Dok. Apabila pasien di antara umur segitu mungkin ada DM, ada hipertensi, apakah boleh dokter untuk vaksin DB ini? Nah, sampai sejauh ini belum ada memang kontraindikasi. Jadi pasien apapun dipersilahkan untuk vaksin. Ya, dari yang saya baca bahwa belum ada kontraindikasi. Karena memang vaksin ini sendiri pun masih tahap, kalau ada namanya uji vaksin, ini memang baru tahap 4. Ya, jadi kalau tahap 4 itu kita masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk mengetahui kira-kira after sale namanya ya. Jadi kalau orang setelah keluarnya vaksin ini kita mengikuti
mengikuti jalannya berapa lama ini, jadi kita perhatikan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya belum bisa dikatakan bahwa saat ini kontraindikasinya gitu. akan muncul. Nah, suatu saat nanti bisa berubah. Jadi kalau saat ini ditanyakan, maka sampai dengan detik ini tidak ada kontraindikasi yang pasti untuk menyatakan ini tidak boleh, ini boleh. Hanya memang usia. Kalau usia sampai dengan saat ini 6 baru sampai 6 sampai 46 tahun dengan cara menyuntikkan dua kali dengan interval 3 bulan tadi. Ya. Jadi lebih terang ya, udah dapat penerangan nih, pencerahan dari Dokter Cak Wahyu terkait vaksinasi ini. Mungkin yang masih kemarin ragu, bimbang, aku vaksin nggak ya? Boleh, kalau ada rezeki lebihnya kita nggak ada salahnya mencegah ya, Dok ya, lebih aware dengan diri kita, bisa langsung vaksin DB ini untuk mencegah efek samping mungkin, Dok ya, dari DB ini. Dan ingat, vaksin itu bukan membuat kita kebal. Itu yang perlu digarisbawahi. Kadang kalau udah ada orang yang vaksin, saya kan udah vaksin, kenapa masih kena DB? Kan kadang seperti itu ya, Dok, di masyarakat. Jadi perlu diingat, vaksin ini adalah untuk pencegahan dan untuk membuat efek samping dari penyakit itu lebih ringan gitu. Wah, penjelasannya luar biasa pagi hari ini, Dok, dengan penyakit DBD, dari DBD itu apa, penyebabnya apa, bahkan siklusnya seperti apa, bahkan untuk pencegahannya pun sudah dijelaskan oleh Dokter Cak Wahyu, Dok. Baik, Dokter, mungkin bisa diberikan closing statement nih, Dok ya, untuk sobat Sehat RS Unta terkait bincang pagi kita pada pagi hari ini. Silakan, Dokter, untuk closing statementnya. Ya. Jadi sobat Sehat RS Unta sekian ya, ada sekalian. Jadi dalam artian itulah namanya tadi penyakit demam berdarah ya. Perlu diwaspadai penyakit demam berdarah ini apabila teman-teman ada demam terjadi ya mendadak tanpa penyebab yang jelas ya, segera periksakan ke dokter ya. Kalau itu demam berdarah, maka akan ada tadi, bila ada warning sign tidak perlu menunggu trombosit untuk di bawah 100 untuk rawat inap. Begitu ada warning sign atau gejala bahaya tadi ya, itu sudah bisa sebagai indikasi ya, dalam artian indikasi untuk rawat inap ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah jangan lupa bahwa penyakit demam berdarah ini bisa dicegah ya. Lakukan 3M tadi ditambah dengan yakni abate, kemudian pemfogingan, dan yang paling terakhir adalah saat ini adanya vaksin demam berdarah ya. Nah, vaksin demam berdarah silahkan dikonsultasikan dengan dokter ataupun klinik terdekat, namun memang saat ini vaksin demam berdarah masih belum dalam tanggungan pemerintah, jadi memang murni milik, jadi dalam artian disilahkan secara opsional bagi sobat unut yang ingin melakukan, silahkan dilakukan secara mandiri. Demikian. Terima kasih, Dokter ya, untuk closing statement yang luar biasa, Dokter ya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Dok ya, mungkin DBD ini adalah penyakit yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Dok ya. Tidak hanya bisa mengenalkan satu sektor aja. Kita harus peduli terhadap lingkungan, kesehatan kita, itu yang utama, Dok ya, agar kita tidak terjangkit demam berdarah. Wah, luar biasa ya untuk bincang pagi hari ini. Dan untuk sobat Sehat RS Unut yang ingin berkonsultasi masalah kesehatan ataupun ingin memerlukan bantuan medis, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Unut. Karena kita di sini menyediakan berbagai macam dokter spesialis yang sudah ahli di bidangnya, dan tentunya didukung oleh pemeriksaan penunjang yang sangat memadai. Jadi jangan pernah ragu untuk datang ke Rumah Sakit Unut. Sekian bincang pagi kita pada pagi hari ini. Untuk sobat Sehat RS Unut yang menonton, semoga bincang pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan bisa dibantu untuk share video ini ke keluarga, teman, ataupun rekan-rekan yang lainnya agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak juga. Dan sekian, saya Co Intan sebagai host dan Dokter Cak Wahyu, narasumber pada pagi hari ini, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang pagi berikutnya. Bye-bye.